Waalaikumsalam Ibu. Bapak, mohon maaf, ini Aam Nurasana dari SMPN 14 Cipanas, CGP Angkatan 9. Ingin meminta waktu sedikit dari Bapak untuk wawancara. Oh silakan Bu Am. Ya. Ada apa nih? Bapak Suhan Ya, dari Kepala Sekolah SMPN 2 Muncang. Muncang. Iya. Bapak minta waktunya sebentar ya. Oke, siap. Oke, kita lanjut saja. Am ini akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bapak. Am minta pendapat dari Bapak. Dari jawaban-jawaban yang Am tanyakan. Oh boleh Bang. Ya. Silakan. Yang pertama ya Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh sepertinya dilema etika Bu ya. Jadi saya boleh deh kasih pengantar dulu ya. Iya. Kita kan semuanya berawal dari guru. Ya. Kalau mungkin Bu Am merasakan ketika jadi guru, maka fokus kita adalah cuma siswa ya. Jadi sekarang kalau saya dipercaya menjadi kepala sekolah, fokus yang saya pikirkan itu pun semakin banyak. Ya siswa, ya guru itu sendiri. Saya harapkan di antara guru dan siswa itu ada kondusivitas. Dan ketika ada masalah, tentunya itu akan sangat menghambat. Entah itu masalah siswa dan guru dan apalagi guru dengan guru. Bagi saya kalau itu terjadi, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap proses kondusivitas belajar mengajar di sekolah. Entah itu hubungannya dengan dilema etika maupun dengan rujukan. Baik Bapak. Nah, selama ini Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Bagaimana Bapak mengambil keputusan tersebut? Baik, biasanya berdasarkan pengalaman saya merasakan jadi kepala sekolah masih baru Bu ya, atau masih istilahnya anak bawang, masih banyak belajar. Jadi ketika saya menemui itu, biasanya saya lakukan identifikasi masalah dulu. Identifikasi masalah, akar masalah dan sebagainya, baru dilanjutkan dengan misalkan kalau ada hubungannya dengan guru per guru, maka masalah tersebut berkaitan dengan guru tersebut, maka guru dipanggil. Kita musyawarahkan bersama, kita cari jalan keluar, jalan tengah yang sekiranya saling menguntungkan dan tidak merugikan. Seperti itu. Jadi ketika seperti itu, contoh paling mudah Bu ya. Contoh paling mudah yang kemarin saya ada dan saya hadapi adalah masalah senioritas yang merasa pengen dilayani lebih dibandingkan guru yang masih baru. Jadi antara senior dan junior ya Bapak ya? Iya, secara gampangnya dibilang seperti itu. Baik Bapak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Yang pernah saya lakukan dan masih saya lakukan itu yang pertama untuk meminimalisir itu dulu, meminimalisir adanya permasalahan. Saya biasa melakukan kegiatan rutin setiap minggu atau setiap Senin, lakukan briefing. Tujuannya apa? Untuk mengetahui dan mengidentifikasi khawatir ada masalah dan supaya fokus ke depannya mau seperti apa di minggu itu. Selanjutnya ketika kalau ada masalah yang saya lakukan itu tadi udah saya sebutkan. Dari briefing tersebut, ketika ada masalah, maka saya pertama identifikasi masalah tersebut, saya telusuri masalah tersebut, dan ketika sudah dapat pencerahan tentang masalah tersebut, maka supaya selesai pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut, saya panggil, saya ajak ngobrol, saya ajak diskusi, dan diharapkan muncullah jalan keluar yang semuanya mengenakan untuk semua. Musyawarah Bu istilahnya. Iya. Selalu musyawarah. Berarti hal yang dianggap efektifnya itu dari musyawarah untuk menghasilkan suatu kemufakatan. Baik. Dan kita mungkin yang lagi ngetren sekarang Bu, kolaborasi. Iya, itu penting banget ternyata. Iya. Kolaborasi dan komunikasi ya Bapak. Nah, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini kita lakukan? Tantangan, ada beberapa tantangan sih Bu yang saya rasakan. Tantangan utama dari dalam diri saya sendiri. Karena bagaimanapun juga saya masih harus banyak belajar, harus banyak bertanya kepada mungkin rekan-rekan kepala sekolah yang udah lama. Yang kedua tantangannya adalah bahwa semakin tinggi jabatan pasti masalah akan banyak, semakin banyak. Maka tantangan itu ya niscaya pasti akan ada. Betul, Bapak. Bagi saya niscaya pasti akan ada dan
bagaimana tugas kita aja untuk sama-sama mencari jalan keluar yang sekiranya itu tadi mutualisme, mengenakan untuk semua. Dan cari dengan apa yang saya lakukan adalah yang pertama saya terus belajar, dan yang kedua ketika ada masalah ya kita musyawarah. Kita musyawarah aja. Baik Bapak. Seperti pohon ya Pak, semakin tinggi pohon katanya semakin Ibu kencang. ngajarin bahasa Indonesia ya? Betul Bapak. Iya kayak gitulah. Iya, istilahnya semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Seperti Ya, itu. betul. Cocok Pak Ibu bahasa Indonesia ini. Betul Bapak. Lalu Bapak ketika Bapak memiliki sebuah masalah, nah apakah ada jadwal tertentu atau diselesaikan nih kasus itu pada hari itu juga atau dijadwalkan dalam mengambil keputusan? Oke, terima kasih. Kalau dalam mengambil keputusan dulu, maka jawaban saya yang pertama tadi kita ke jawaban semula bahwa saya melakukan kegiatan yang rutin itu dengan briefing atau rapat mungkin sebulan sekali. Dan ketika saya menemukan masalah, biasanya ya mungkin karena ini keterbatasan saya nggak menyelesaikan langsung saat itu, tetapi saya identifikasi dulu masalahnya, saya telusuri dulu ketika ada satu dan lain hal yang bisa didiskusikan sampai ketemu permasalahan fixnya, baru setelah itu dilakukan yang namanya diskusi masalah tersebut. Jadi Bapak selalu mengidentifikasi masalah itu dan mengambil keputusannya di lain waktu gitu ya Pak ya? Di lain waktu walaupun mungkin tidak terlalu lama ya Bu. Kita kan nggak enak ketika masalah terlalu lama dipendam dan sebagainya. Jadi Bapak orangnya slow ya, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Slow tapi untuk sebuah yang matang. Iya, untuk sebuah keputusan yang lebih baik. Seperti itulah kira-kira itu. Oke, selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Yang membantu Bapak atau yang mempermudah? Seperti kasus tadi Bu ya yang saya sampaikan itu ada satu kasus yang saya sampaikan itu senioritas, bahwa dia itu keberatan ketika seorang guru yang merasa senior itu taruh di jam terakhir. Oh iya. Itu dengan alasan macam-macam dia kemukakan, sehingga ketika ada keberatan maka senioritasnya membuat wakasektur yang buat jadwal itu menjadi sedikit kecewa, sedikit berat. Ongkos sudah jadi kalau bahasa Sundanya, baru komplain. Jadi seseorang yang membantu Bapak itu ada tidak? Ada. Siapa Banyak sekitar saya itu semuanya guru yang membantu saya. Mobil khusus sesuai dengan tupoksinya tentunya ya. Kalau misalkan dengan akademik maka yang membantu saya adalah guru dan khususnya wakasektur. Kalau dengan siswa maka ada guru dan wakasektur siswa. Jadi semuanya membantu saya, cuma tergantung dengan tupoksinya masing-masing. Baik Bapak. Selanjutnya, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang bisa Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema itu? Pelajaran yang saya petik adalah hikmahnya ya. Yang pertama saya harus menyadari bahwa itu tadi ketika bekerja sama atau berkaitan dengan banyak orang, masalah itu pasti ada. Tinggal bagaimana kita memandang masalah itu sebagai tantangan. Sehingga ketika menganggap masalah itu sebuah tantangan, tentunya kita akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Jadi dengan cara apa? Komunikasi, kolaborasi itu kuncinya menurut saya. Dan ketika itu dilaksanakan, insya Allah pertentangan, permasalahan dalam sebuah lembaga pendidikan katakanlah yang saya pimpin, insya Allah kedepannya akan ya lewat itu aja, bukan menjadi sebuah embrio sehingga menjadi masalah yang besar. Seperti Kayaknya Bapak ini guru IPA ya, ada kata embrionya. Seperti itu kira-kira Bu. Baik, Betul, Bapak. saya backgroundnya IPA. Backgroundnya IPA ya Bapak, luar biasa sekali. Kalau nggak salah Bapak itu salah satu ketua MGMP IPA nih Bapak ini ya. Alhamdulillah dulu dipercaya. Iya dulu ya. Iya, sekarang naik level jadi kepala ke sekolah ya. Minta doanya saja. Baik. Lalu Bapak, bagaimana rencana ke depan Bapak dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Iya. Rencana ke depan nih Pak. Yang pertama saya sampaikan dulu kepada rekan-rekan persepsi yang sama tentang dilema etika itu apa, wujudan moral itu apa, sehingga para rekan-rekan saya, yaitu Dewan Guru itu bisa paham dulu. Saya sampaikan
bahwa itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita lepaskan, pasti akan ada yang namanya dilema etika bagi seorang pimpinan seperti saya. Maka tugas saya adalah mencoba mengambil keputusan yang win-win solution, yang sama-sama menguntungkan. Jadi saya kasih pengertian dulu bahwa apa sih dilema etika itu, apa sih wujudkan moral tersebut, supaya mereka paham. Jadi mereka kedepannya itu menjadi bahan bagi mereka untuk bagaimana supaya berinteraksi secara positif. Seperti itu kira-kira. Terakhir ya Bapak. Masih ada? Satu lagi terakhir. Boleh. Bagaimana Bapak bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan itu? Oke. Apakah itu efektif atau tidak? Bagaimana Bapak mengukurnya? Apakah berhasil atau tidaknya gitu? Bagi saya, keberhasilan dalam saya mengambil keputusan itu cuma satu. Ketika antar mereka terjadi kerjasama yang baik, simbiosis yang mutualisme, maka bagi saya itu sebuah hal yang cukup atau hasil yang cukup buat saya. Baik Bapak. Ketika kerjasama terjadi, saling ngomong, saling interaksi dengan positif, bagi saya itu sebuah keberhasilan. Seperti itu. Jadi ya? intinya komunikasi dan kolaborasi untuk Komunikasi, menghasilkan sebuah kesepakatan. Betul. Ya Bapak. Keputusan yang baik untuk semua. Untuk semua. Ya, baik. Karena kalau keputusan itu menguntungkan satu pihak sementara pihak yang lain dirugikan, nanti akan tidak jalan lagi. Tidak. Akan ada selanjutnya masalah lagi, selanjutnya masalah lagi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Oke. Mohon maaf nih Sama-sama. saya sudah mengganggu waktu Bapak yang berharga. Sharing aja, mudah-mudahan dapat ada manfaatnya. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan jawaban Bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Bu. Doanya, Bang. Iya, saya cukupkan ya Bapak ya. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Wah, kayaknya ada ini, ada diskusi ya. Iya Ibu, ini ada tugas wawancara untuk melengkapi demonstrasi kontekstual modul 3.1. Ini pertanyaannya untuk kepala sekolah Ibu. Iya. Siap, ayo, tapi jangan susah-susah ya. Siap Ibu. Pertanyaannya. Ya. Bisa dimulai ya Bu. Siap, sok. Yang pertama, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin satu yang dilakukan itu identifikasi dulu masalahnya. Yang kedua diskusi benar atau tidaknya, cek itu masalah. Yang ketiga nanti mungkin dengan adanya pengambilan keputusan tidak hanya di ibu sendiri, tapi harus didiskusikan dengan rekan-rekan di sini. Kolaborasi ya Bu ya. Ya, yang kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama diskusi. Tadi itu diskusi dengan teman-teman guru. Ketika diskusi itu belum menghasilkan jawaban, mungkin kalau masalah itu dari luar, dari misal orang tua dengan perwakilan orang tua ataupun komite, yang baru ketika mungkin tidak ada solusi yang lain, mungkin dengan pihak yang berkepentingan untuk mencari keputusan yang pas untuk permasalahan tersebut. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Tadi yang dikatakan tadi di awal itu mengidentifikasi masalah dulu, yang kedua melakukan analisis secara keseluruhan, ya, baru yang ketiga mengambil keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa ya yang efektif? Yang pertama mendengarkan dulu masalahnya sejauh mana. Kalaupun nanti takut
sikapnya tidak didengarkan, kita menyela atau apa, nanti kan terjadi lagi konflik. Jadi seperti itu. Yang kedua ya tadi, ketika kita tidak bisa mendengarkan, mungkin minta pendapat yang lain. Orang misal dulu di sini, terlebih dahulu teman dulu, gimana nih solusinya? Ibu tadi cuma mendengarkan keputusan ibu seperti ini. Kalaupun teman-teman setuju ya mangga, kalau tidak setuju kita remukkan lagi. Mungkin itu caranya. Ibu sangat bijaksana sekali nih. Makasih. Terus Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Satu, terbentuknya pendapat tantangan itu. Terbentuknya, kenapa bilang seperti itu? Ketika misal teman kita ini kan pendapatnya benar gitu menurut kita, tapi menurut dia tidak paham gitu ya, tidak benar, kan itu bentrok juga dengan diri kita. Itu yang ibu rasakan gitu ya, termasuk mungkin juga gitu ya. Oke, terima kasih Ibu. Yang keenam, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau diatur jadwal lagi untuk menyelesaikannya? Tergantung situasi mungkin ya. Kalau situasinya mendesak dan masalah itu mungkin dianggap enteng, mungkin hari itu juga selesai. Kalaupun misal masalah itu keluar dari waktu, maksudnya tidak bisa diselesaikan waktu itu, harus kompromi dengan beberapa pihak, mungkin ya di waktu yang lain, berarti tidak terfokus satu waktu aja. Berarti tergantung dari beratnya kasus tersebut ya Bu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika? Alhamdulillah, yang terutama ya mungkin kalau di sini orang sini asli yang bisa tahu kondisi sekolah, terus mungkin ya situasinya ketika ada masalah, tahu triknya untuk menyelesaikan seperti itu. Banyak sih, tidak hanya orang sini, tidak hanya teman-teman ibu bapak guru yang di sini, tapi dari luar juga. Baik, selanjutnya ya Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Wah, benar ini mah. Apa yang dipetik? Dari satu mendewasakan. Ketika ada masalah itu lebih konfliknya ya, masalah itu konfliknya yang lebih tinggi, itu pendewasaan, karena selama ini belum pernah mengalami yang seperti itu gitu ya. Yang kedua mungkin ada rasa bingung juga ketika pendapat kita bertentangan, maksudnya tidak diterima gitu ya. Solusi apa nih yang harus diambil lagi gitu. Mengambil lagi keputusan ya, kalaupun ada keputusan dari dalam diri sendiri sih udah, kalau katakan iya ya udah iya, tapi kan ini berpatokan ke isi kepala orang gitu, jadi berbeda-beda. Mungkin itu satu pendewasaan. Yang kedua, sifat kitanya menjadi lebih tegar ya, terus lebih tahu mungkin situasi untuk mengambil keputusan itu. Kalau AA mungkin dari emosi ya, Iya, kadang suka marah-marah, suka terbawa emosi. Ya. Salah satu caranya seperti itu. Tapi kan ketika marah itu meluapkan suatu solusi, ya mungkin itu juga sebuah keputusan yang bagus. Baik Ibu. Dua pertanyaan terakhir nih Bu. Iya, dua lagi. banyak sekali. Iya. Apa rencana
kemudian lebih apa ya, lebih menghadapi diri sendiri gitu ya, emosi diri sendiri, apa yang tadi dikatakan mungkin lebih sabar. Terus yang ketiga mungkin lebih realistis untuk mengambil kesimpulan, di mana dilema itu bisa ya berhubungan kalaupun dengan berhubungan moral ataupun marah biasa masih hari itu juga selesai, tapi ketika dengan hati yang tidak bisa ambil hari itu ya mungkin kelanjutan. Lalu yang terakhir Ibu, bagaimana Ibu bisa mengatur efektivitas pengambilan keputusan? Mengukur. Kalau mengukur mungkin dari ketika kita masalah itu bisa dijalani ya, bisa maksudnya keputusan ya efektif atau tidak gitu pengambilan keputusan yang Ibu ambil. Kalaupun efektif, ada yang efektif dan ada yang tidak. Ketika yang efektif mungkin langsung diimplementasikan, dikerjakan hari itu juga. Kalaupun tidak mungkin jalan ke depannya besoknya gitu mungkin dilakukan kembali seperti itu. Seperti apa Bu hal yang konkret yang Ibu lakukan di dalam mengefektifkan? Satu langkah mungkinnya yang paling efektif itu diskusi, kolaborasi ya, diskusi dengan teman-teman guru di sini sejauh mana ataupun jalan apa yang harus kita tempuh, diproses dan hasilnya nanti kita bisa lihat sejauh mana nih tindakan kita besok gitu ya. Misal kalaupun ke peserta didik, sejauh mana nih anak ini berhasil untuk kita didik. Kalaupun ke teman-teman guru yang lain, sejauh mana mungkin ibu ya, sejauh mana ibu mungkin ibu dan bapak paham atas keputusan yang diambil. Baik, terima kasih Ibu, wawancara kita sudah selesai. Saya sangat beruntung sekali punya pimpinan yang sebaik dan humble Ibu. Mudah-mudahan jawaban-jawaban Ibu mendapatkan fakta yang baik dan luar biasa. Mudah-mudahan juga bukan terpuaskan ya, puas gitu dengan jawaban Ibu. Kalaupun tidak, ya itulah dari kesalahan Ibu. Sama-sama. Oke.